Oke, teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video singkat ini kita akan coba membahas salah satu saham di sektor jalan tol gitu ya, teman-teman, atau operator jalan tol. Nah, jadi saham yang akan kita bahas kali ini adalah PT Jasa Marga Persero Tbk atau saham dengan kode JSMR. Nah, tapi kami perlu ingatkan teman-teman bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi jual dan beli saham tertentu, melainkan ini hanya bersifat edukasi dan ini adalah pandangan pribadi dari kami sebagai bahan edukasi. Jadi PT Jasa Marga Persero ini sebenarnya kalau kita perhatikan mereka itu sebagai raksasa jalan tol di Indonesia. Mulai dari perencanaan, pembangunan, operasian, sampai pada maintenance jalan tol itu mereka bisnis inti mereka itu ya di situ di jalan tol tadi ya. Tapi sebenarnya ada satu tambahan yang bisa kita pelajari sekarang atau menjadi perbincangan itu adalah bagaimana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, jadi bukan karena mereka tiba-tiba sebagai operator kereta api, tetapi memang adanya penugasan langsung dari pemerintah yang bisa kita cermati itu tertuang dalam Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan infrastruktur kereta cepat. Dari aturan ini sebenarnya Jasa Marga akhirnya masuk lewat kepemilikan di saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Nah, jadi sebuah perusahaan konsorsium BUMN ini memang dibentuk untuk proyek kereta cepat. Jadi awalnya Jasa Marga ini punya saham sekitar 8,3%. Namun seiring adanya penambahan modal dan juga adanya penambahan dari segi modal, porsinya itu ya jelas saja terdilusi menjadi 7% atau 7,08% di Desember lalu. Nah, kalau kita bicara kepemilikan bahwa Jasa Marga ini bukan pemain utama, tetapi mereka itu punya posisi strategis dalam hal perundingan proyek nasional. Nah, kalau kita cermati bahwa dari angka laporan keuangannya, investasi Jasa Marga itu sebenarnya per Juni 2025 nilainya sekitar 61,27 miliar. Nilai ini sama persis di akhir 2023. Artinya nggak ada perubahan nilai wajar maupun pengakuan rugi juga nggak ada perubahan. Kalau kita perhatikan, proyek ini sering disebut-sebut sebagai proyek yang penuh dengan drama. Dari sisi laporan keuangan Jasa Marga, kita lihat ya adem ayem lah ya. Bahkan kalau seluruh investasinya itu yang nilainya sekitar 61,27 miliar itu dihapus, kerugian maksimal yang ditanggungnya ini ya sebesar itu, bandingkan dengan total aset Jasa Marga yang sekitar 145,39 triliun. Ya porsinya sekitar 0,04 ya, sangat kecil. Bandingkan dengan laba bersih sekitar 2,48 triliun. Meskipun memang dampaknya ya sekitar 2,4% lah. Jadi dengan kata lain, perspektif laporan keuangan konsolidasiannya ini dari nilai investasi itu ya nggak ada apa-apanya lah ya. Ibaratnya itu receh lah gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru untuk anggap ini sebagai sesuatu yang nggak penting. Justru kalau kita lihat lebih dalam, lebih jauh, bahwa pos aset keuangan lainnya itu menjadi tulang punggungnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya. Nah, dari total 65 miliar ini, bahwa 61 miliarnya itu berasal dari PSBI. Nah, artinya 93%. Nah, meskipun skalanya di neraca jasa marga ini sangat kecil, tapi pos investasinya itu jadi mayoritas. Dan ini yang menarik, teman-teman. Bahwa nilai investasi ini stagnan, nggak gerak. Nah, sementara kepemilikan jasa marga itu justru terdilusi. Nah, kalau kita perhatikan laporan keuangannya ini mencatat di angka yang stabil. Secara substansi memang mereka itu punya kepemilikan yang semakin menurun. Jadi kalau kita garis bawahi ini ada semacam paradoks di mana di atas kertas terlihat nggak berubah, tetapi secara kenyataannya teman-teman porsi mereka itu makin berkurang. Jadi semoga jasa marga ini nggak lagi nambah porsi di situ. Kalaupun nambah tentu saja akan jadi beban gitu ya teman-teman. Nah,
Kalau kita bicara tentang untung rugi, waktu jawabannya masih nihil, teman-teman. Karena investasi ini dikategorikan sebagai investasi yang nggak terlalu signifikan. Jadi mekanismenya itu sebenarnya perubahan nilai wajar, kalaupun ada masuk ke penghasilan komprehensif. Jadi bukan ke laporan langsung gitu ya, bukan laba rugi. Dan ini kalau nggak ada perubahan signifikan, kontribusinya terhadap laba bersih ya benar-benar nihil juga. Kalau memang investasinya jasa marga ini dapat cuan pun ya juga nggak nggak relate lah gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ah, ini kalau kita perhatikan secara seksama, barulah terlihat kenapa investasi ini terbilang penting. Nah, jadi dengan punya kursi di PSBI tadi, Jasa Marga tentu bisa menempatkan dirinya di jantung proyek transportasi modern Indonesia. Jadi mereka itu punya posisi tawar jadinya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang soal pandangan strategis, ya itu tadi, proyek nasional bisa mereka ambil. Nah, mereka sebenarnya bukan cuma pemegang saham yang kecil, tetapi juga bisa dibilang starringnya lah gitu ya dalam integrasi jalan tol. Dan kalau kita perhatikan, ya kita lihat ya buktinya akses tol Halim kilometer 1,8 ini yang langsung terhubung di tol Jakarta Cikampek dengan stasiun Halim eh, di kilometer tersebut, ya proyek ini sebenarnya kerjakan bersama-sama dengan ya PT Kereta Api Cepat gitu ya yang bekerja sama dengan Cina. Dan Jasa Marga juga sebenarnya bukan sekedar investor, tetapi mereka itu penyedia akses vital yang bertugas untuk memastikan bahwa penumpang ini bisa mulus dalam berpindah moda transportasi. Nah, artinya dari kereta biasa menjadi kereta cepat. Nah, teman-teman kalau kita garis bawahi bahwa investasi 61,27 miliar ini memang terbilang kecil dibandingkan asetnya Jasa Marga yang sekitar 145 triliun dan labanya juga 2,49 triliun. Nah, nilainya tetapi ini posisinya strategis. Nilainya itu jadinya ini bukan angka yang kita lihat di laporan, teman-teman ya. Tetapi ini memang mereka itu menjaga relevansi dan sinergi, khususnya untuk jangka panjang. Jadi proyek kereta cepat ini tentu saja membuka peluang integrasi bisnis tol dan juga moda transportasi lain, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan traffic dan juga memperkuat kawasan di sekitar stasiun. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, angkanya memang kecil, tapi efek jangka panjang ini akan jauh lebih besar. Jadi ibaratnya gini teman-teman ya, kalau kita sedang beli tiket melalui jasa marga untuk eh, transportasi tadi ya, tentu saja mereka itu sebenarnya masuk dalam panggung besar secara nasional. Jadi bukan untuk hari ini, tetapi untuk mereka ini mau pastiin bahwa mereka itu tetap menjadi yang terdepan pada saat Indonesia membuka babak baru dalam hal transportasi yang bersifat modern. Tetapi memang bisnis ini masih bisa dibilang rugi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman boleh cermati, tol yang ada di bandara yang punya gudang garam, itu potensi break even point-nya itu mencapai 50 tahun. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu segitu aja dulu tentang bisnis jasa marga dan teman-teman bisa cermati pelaporan mereka. Ya, nggak terlalu besar memang, tidak terlalu signifikan, tetapi ya itulah tadi sebuah catatan bahwa ketika kita mempelajari sebuah saham jangan hanya lihat yang terlihat tercantum di laporannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan ini bukan rekomendasi jual dan beli suatu saham. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.